Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fitra Anggraini dari Institut Agama Islam Yasni Bungo. Saya dari Prodi PGMI 3B. Hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang karakteristik perkembangan agama pada anak usia MI atau SD. Di sini saya akan membahas tentang materi karakteristik perkembangan agama pada anak usia MI atau SD. Agar kita mengetahui lebih luas apa itu karakteristik perkembangan agama, di sini saya lebih dulu akan membahas tentang definisi perkembangan bahasa anak. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu bahasa lisan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud pada seseorang dengan tatanan kata yang mudah dimengerti. Maka dari itu untuk dapat menyampaikan maksud dengan jelas, penggunaan bahasa yang benar sangatlah penting. Dari manakah kemampuan bahasa pada manusia dimulai? Bahasa merupakan bagian dari perkembangan manusia yang tidak bisa dipisahkan sebagai alat komunikasi antar sesamanya. Anak belajar bahasa dari mendengar, melihat, dan menirukan orang-orang di sekitarnya. Beberapa faktor lain juga berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya perkembangan bahasa pada anak. Kemampuan perkembangan bahasa setiap anak itu berbeda-beda. Stimulus untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini pun perlu dilakukan agar perkembangan bahasa anak bisa baik dan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan agama pada masa anak-anak. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama, akan semakin banyak unsur agama. Maka, sikap, tindakan, kelakuan, dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Seyogyanya agama masuk ke dalam pribadi anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya yang sejak lahir bahkan dari itu, sejak dalam kandungan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa keadaan dan sikap orang tua ketika si anak dalam kandungan telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa anak di kemudian hari. Si anak mulai mengenal Tuhan melalui orang tua dan lingkungan keluarganya. Kata-kata, sikap, tindakan, dan perbuatan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan keagama pada anak. Bukan kamu gitu? Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu faktor dalam atau internal, di mana faktor ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu faktor genetik. Pengaruh genetik bersifat horido atau konstitusional, yang artinya bahwa bentuk untuk konstitusi seseorang ditentukan oleh faktor keturunan. Faktor genetik akan berpengaruh pada kecepatan pertumbuhan, kematangan tulang, gizi, alat seksual, dan saraf. Selanjutnya, pengaruh hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa pranatal yang saat janin berumur 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat dan kelenjar pituitari dan tiroid mulai bekerja. Hormon yang berpengaruh terutama adalah hormon pertumbuhan somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Faktor lingkungan atau eksternal ini berasal dari lingkungan dapat dikelompokkan menjadi faktor pranatal atau selama kehamilan. Faktor pranatal meliputi dari pengetahuan ibu, gizi, budaya lingkungan, status sosial ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan pengasuhan, dan stimulasi, lalu olahraga atau latihan fisik. Itu adalah faktor dari pranatal ya. Selanjutnya kita masuk bagian terakhir, yaitu upaya-upaya dan analisis optimalisasi perkembangan agama pada anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru agama adalah pembina pribadi. Si
sikap dan pandangan hidup anak. Karena itu, setiap guru agama harus berusaha membekali dirinya dengan segala persyaratan sebagai guru pendidik dan pembina hari depan anak. Dan yang kedua, guru agama harus memahami betul-betul perkembangan jiwa anak agar dapat mendidik anak dengan cara yang cocok dan sesuai umur anak. Dan yang ketiga, pendidikan agama pada umur SD harus lebih banyak percontohan dan pembiasaan. Dan yang keempat, yang terakhir, guru harus memahami latar belakang anak yang menimbulkan sikap tertentu pada anak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Berakhirnya video ini, semoga teman-teman di rumah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.